Bismillahirrahmanirrahim. Telah berpulang ke rahmatullah. Pojok gurame. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Sesuai janji kemarin, alhamdulillah hari ini ada kesempatan buat ketemu sama Mas Wildan. Mas Wildan sehat? Alhamdulillah sehat dan Minal aidin ya, minal aidin wal mohon maaf faizin, lahir mohon batin. maaf lahir batin. Karena banyaknya permintaan dari teman-teman semua untuk menghadirkan Mas Wildan juga di vlognya aku, maka hari ini kita gitu ya. bahasnya tentang apa nih? Pemerintah. Oh enggak. Oh enggak. Mas Wildan. Iya. Seperti yang sering saya obrolin sih kemarin tentang bahasa perasaan dari seorang Wildan Alamsyah mungkin. Apa sih Mas Wildan yang menjadi pakem ketika Mas Wildan mulai membicarakan tentang romansa perasaan itu? Apa sih sebenarnya? Inspirasinya tuh dari apa gitu? Kalau menurut saya cinta dan inspirasi adalah kedua hal yang berbeda. Cinta bisa bicara tentang rasa, inspirasi bicara tentang mimpi. Gitu. Jadi kalau cinta sangat bullshit, kamu adalah inspirasiku. Iya. Yang benar adalah kamu adalah cintaku, tapi kau tidak bisa menginspirasiku karena kau adalah bagian dari mimpi-mimpiku. Amin. 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 Kayaknya buat Tapi semua orang yang dengar amin. iya, tapi saya selalu dipatahkan oleh perempuan-perempuan. Saya mengerti ya, saya Iya. mengerti. Oh, jadi ternyata sepanjang perjalanan Mas Wildan jatuh hati ada perkara dipatahkan hati itu pernah berapa kali, Mas? Oh, sering. Maksudnya mungkin bukan dengan perempuannya, bisa juga dengan lingkungannya. Bisa juga guanya nggak nerima lingkungan dia gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak cocok aja sih. Pernah tuh gue naik gunung. Gue naik gunung nih pas zaman SMA. Gue punya teman yang deket lah, maksudnya kayak gebetan gitu, tapi kayak udah Gini banget. Ya? zaman SMA tuh dibilang komitmen belum kali ya. Belum. Masih kayak main ya udah jalan bareng gitu-gitu segala macam. Pokoknya udah kayak udah gue suka sama lu juga suka sama gue gitu. Gue naik gunung, pas turun gunung, gue dikabarin tuh di chat sama teman gue, Will, lo masih sama dia nggak sih? Masih, kenapa? Kok gue lihat dia di instastory-nya lagi di pulau ya sama mantannya. Oh, Jalan ke pulau sama mantannya ketika Iya. Mas Wildan lagi naik gunung. betul. Terus ketika nah kita pengen tahu pasti setiap kejadian nih Mas Wildan itu kan yang saya tahu ya. Di setiap momen pasti akan menjadi sebuah karya gitu loh. Iya. Bisa dijadikan sebuah tulisan, bisa dijadikan sebuah bahan untuk obrolan sama teman-teman. Ketika di atas gunung, ketika Mas Wildan menghadapi, oh ternyata dia yang aku suka, jalan sama mantannya ke pulau. Kalimat apa yang lahir dari momen itu? Kalimat yang lahir adalah, jika ku pergi, tolonglah untuk kamu berusaha. Paling tidak, tolong hargai aku. Dalam mencintai itu butuh sekali yang namanya menghargai. Jika kita tidak bisa menghargai pasangan kita, maka sama saja kita tidak mencintai pasangan kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sorry, ada ondel-ondel. Di sini memang ada ondel-ondel lewat, guys. iya, kawasan saya emang kawasan yang sangat mencintai budaya lokal. Di sini tidak mengenal band Oasis. Sleep inside. Di sini kenalnya Benyamin Sueb, Haji Malih Tongtong dan teman-temannya. Ya, Mantap. itu abang lo. Mana? Haji Malih Tongtong. Bukan, itu komedian weh. Oh, iya, astagfirullahaladzim. Legend Betawi. Oh, legend. Gua kan orang Betawi. Saya bukan orang Betawi jadi. Mas orang apa? Jawa. Oh iya, saya sangat menyukai budaya Jawa BTW. Iya. Saya suka dengan ketoprak. Oh iya. Ketoprak, saya juga suka dengan pakaian-pakaiannya, belangkon-belangkonnya. Semuanya saya suka. Karena biasanya orang Jawa tuh orang yang tekun. Biasanya ya. Biasanya. Oh, biasanya. Mungkin tapi emang bisa dilihat sih, Mas Miki juga kan Instagramnya rapi, mau bikin Instastory tuh rapi. Orang Jawa tuh seperti itu. Terima kasih. Pekerja keras. Amin ya Allah, amin. Ya, jadi buat teman-teman Famiki, buat adik-adik online aku di Instagram dan di YouTube, Mas Wildan adalah kerabat baik juga. Aku kenal Mas Wildan itu bukan sebagai influencer sebenarnya sebelumnya.
Aku kenalnya sebagai temennya Pecok Gurame waktu Iya. itu. Ketemunya di sana dan setelah ngobrol panjang lebar ternyata memang banyak karya yang memang Mas Wildan buat dari mulai kata-kata sampai akhirnya dalam bentuk visual video ya. Iya, betul. Keren banget, kalian juga harus cek Instagramnya Mas Wildan @wildan_alamsyah2. Kalau nggak suka nggak apa-apa nggak follow. Tidak ada paksaan, apalagi dalam beragama. Ada dalilnya mas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, tidak ada paksaan kalian untuk melakukan apapun, tidak ada paksaan. Tapi kewajiban atau apa yang dianjurkan oleh Tuhan itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau hati tidak bergerak untuk melakukan itu, ya udah mau gimana. Ya, betul. Sama seperti cinta. Cinta itu bukan kewajiban, tetapi ketika kita sudah menembak seseorang dan kita menjadi dua insan yang bersatu, alangkah baiknya kita melakukan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh dia. Salah satunya menghargai komitmen yang secara tidak sengaja mungkin Betul. lahir ya. Iya, jadi kayak banyak banget orang pacaran zaman sekarang tuh kayak gini. Kamu janji kan gak ninggalin aku? Aduh. Iya, aku janji. Ketika ada masalah dikit, mundur. Ya, betul. Ya. Tiba-tiba ngajak break. Padahal ketika ada masalah itu sebenarnya masalahnya yang harus diudahin, bukan hubungannya. Itu kata-kata yang udah mainstream banget Tapi sih. iya, nggak mainstream tapi logik juga kok. Iya, tapi emang itu yang harus ditekenin sih. Karena tapi biasanya juga gini mas, kadang seseorang memilih putus karena memang ada masalah yang mereka tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Iya, itu dia beratnya. Berat- Bercinta adalah beratnya seperti di itu. sana. Sama kita seperti mencintai Tuhan kita, mencintai Nabi kita. Kadang iman lagi naik banget. Lagi Iya. rajin sholat, rajin sedekah, Khusyuk segala banget macam. kayaknya. Tapi ada masa di mana kita akan turun imannya. Iya nggak sih, ngerasain nggak sih? Iya sih. Kalau gue sih ngerasain ya. Saya sih karena ngerasain sih manusia. mas, kadang kalau lagi sholat juga tiba-tiba kepikiran astagfirullahaladzim. Iya. Aduh. Kadang barang yang hilang Iya. tiba-tiba keingetan Tuh, pas tadi sholat. kunci mobil di mana? Iya. Kan sering tuh kayak Kayak gitu tuh. gitu. Sering banget tuh astagfirullah. Oh gitu ya. Oke, kita back to topik naik gunung yang tadi. Jadi itu yang mungkin mau Mas Wildan sampaikan kepada seseorang jalan dengan laki-laki itu ke pulau itu ya. Iya. Dan orangnya alhamdulillah masih ada. Alhamdulillahnya masih ada. Masih Waktu itu diberikan. coba kalau saya jahat, saya pergi ke Gunung Pancar, Anda saya cari ngapain? dukun. Jangan dong, astagfirullahaladzim. Enggak lah. Jangan sampai dukun bertindak Mas Wildan. Kalau saya gini, kalau saya memang sudah putus atau sudah tidak berhubungan lagi dengan dia, seenggaknya saya masih kenal baik. Ya, Masih bisa kontekan, masih bisa maaf-maafan. Seenggaknya kayak gitu. Cuma memang kalau piring udah pecah, walaupun disatuin lagi tidak bakal seperti awal lagi. iya. Jika memang momennya tidak ada kesempatan untuk dibangun kembali ya. Betul, ketika kita berada di posisi seperti itu, merelakan kan juga sebagian dari perjuangan. Oh ya, betul. Iya, perjuangan untuk Mengikhlaskan diri kita itu, sendiri. Ha. Iya. Setuju. Tapi Mas Wildan, mungkin saya ada sedikit gambaran tentang pecah belah tadi yang Mas Wildan bilang. Suatu ketika ada suatu cerita di kerajaan, pesuruhnya raja nih memecahkan gelas yang raja suka. Raja marah. Kamu memecahkan gelas yang aku sukai. Sekarang gimana caranya gelas ini bisa kembali seperti semula? Nih ada korelasinya sama temen-temen yang mungkin pengen balikan dengan konsep yang lebih serius, bukan cuma sekedar pacaran. Lalu si pesuruhnya raja, baiklah raja, aku akan bertanggung jawab atas keteledoran aku memecahkan gelas ini. Dia pergi ke pasar, dia mencari tukang besi. Nah, tukang besi ini kan juga bukan cuma besi doang ya, dia ada emasnya juga. Karena bilangnya aku dari kerajaan. Akhirnya gelas itu disusun ulang Mas Wildan. Tapi dirapihkannya nggak pakai apa-apa, pakai emas itu. Hingga padarnya apa? Gelas itu menjadi gelas yang utuh, akan tetapi ada ukiran-ukiran emasnya dan harganya jauh lebih mahal akhirnya. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen balikan, jika memang ada apa ya mungkin Mas Wildan kalau bahasa aku, ada kemungkinan besar dia memberikan komitmen yang lebih menjanjikan. Entah dia bilang, insya Allah aku ingin datang ke rumah kamu, aku ingin bicara sama orang tua kamu, ayo kita menikah. Nah, harga dari masa lalu itu kan akhirnya
jadi lebih mahal dong. Ah. Ketika seseorang sudah memperbaiki diri gitu loh. Meskipun memang pecahan itu tidak akan menjadi seperti sempurna lagi, cuman hal itu bisa menjadi toleransi yang lebih mahal lah gitu harganya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya emang ketika kita pisah dengan pasangan yang kita cintai itu hal yang sangat susah sih untuk dilupai. Iya. Karena kalau udah sama-sama cinta tuh apa ya, kadang memang ada aja masalah dalam Iya. hubungan. Tapi kita harus belajar yang namanya kembali lagi ke ikhlas sih. Iya. Mau dia pergi, Benar-benar. mau dia stay, ya kita harus ikhlas gitu. Karena kan yang pertama jodoh juga udah diatur sama Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa selama-lamanya hidup dengan dia. Entah itu dipisahkan oleh waktu, oleh jarak, Benar. oleh usia, kita Betul. tidak tahu. Yang ketiga nih yang paling penting. Hmm. Kita juga tidak bisa memaksakan kalau jodoh kita adalah dia. Jadi untuk netizen atau orang-orang ya, kalau kita memang sudah tidak berjodoh, jangan pernah memaksakan orang itu dengan dia. Banyak banget gue kayak dapat temen nih, gue punya temennya gue punya temen, teman gue ini putus, Oke. teman gue putus, ya Allah, maaf saya mencintai budaya Indonesia. Kita diam dulu ya karena ada teman-teman ondel-ondel lagi nyari nafkah. Oke. Iya betul, kita harus menghargai. Teman saya itu punya teman, nah teman saya itu curhat ke temannya, gue udah pisah nih gini. Kok lu bisa sih, lu harus sama dia karena dia tuh udah baik sama lu gini segala macam. Tapi kalau menurut gue ketika dia cerita ke temannya, teman lu berarti tidak bisa mengasih solusi yang sangat baik, karena kan itu hati lu bukan hati teman lu. Kalau hati lu udah, misalkan lu yang diputusin, Iya. dan hati lu pengen emang ada dia tapi dianya kan nggak bisa, itu gimana? Seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang dengan siapapun. Boleh tahu nggak Mas Wildan, dari sepanjang perjalanan Mas Wildan menjatuhkan hati Mas Wildan untuk seseorang, berapa banyak perempuan-perempuan yang sudah bertaruh di hubungan itu? Saya banyak sekali sih perempuan yang menyakiti saya. Oh gitu. Maksudnya banyak lah waktu itu, bahkan pernah deket sama, apa bukan deket sih, pernah pengen ngemilikin dia gitu, cewek. Iya. Adalah SMA bertahun-tahun gue kayak ngejar-ngejar dia. Jadi setiap dia ulang tahun atau setiap gue punya rezeki gue kirimin dia, gue editin foto dia gitu. Dulu zaman-zamannya nge-sketch, terus Iya, iya. bikin apa sih namanya, vektor-vektor gitu. Oh vektor. Iya. Mas bikinin vektor buat perempuan ini? Yoi. Dibikinin vektor? Iya. Tapi dianya dingin. Beruntung banget. Di Waktu masa itu saya barbar. Mm-mm. Saya anak yang nakal, bisa dibilang nakal, ngomongnya kasar, dan dia tidak bisa menerima cowok yang kasar. Mungkin pendapat perempuan seperti itu adalah seperti ini. Kayak lu aja sama teman-teman lu sama sikap lu sendiri kasar, gimana lu nanti sama gua? Oh. Mungkin kayak gitu. Padahal saya ke perempuan itu sangat halus. Iya sih Mas. Tegas ke perempuan boleh, kasar Iya. ke perempuan jangan. Tuh. Ingat gitu. ya? Beda sih emang. Kadang orang susah membedakan tuh tegas sama kasar itu Iya, ya. karena kadang ya, cewek yang lagi deket sama gue bilang, Heeh. lu jangan gitu dong jadi cewek, lo harus gini-gini segala. Kok lu kasar sih? Wow. Oh iya. Iya. Padahal itu kita menasehati, cuma memang agak-agak ngegas mungkin Oh, gitu. Karena kan perasaan wanita tuh sensitif. Iyalah. Iya. Oh mereka jatuh cinta sama kita pakai telinga Mas Wildan. Iya. Mas Wildan kalau percaya sama saya, boleh nggak Mas Wildan membayangkan satu orang yang menurut Mas Wildan, entah dia yang paling baru selesai urusannya sama Mas Wildan atau memang dia yang memang benar-benar membekas sama Mas Wildan gitu ya. Saya nggak minta Mas Wildan menceritakan masalahnya gitu. Tidak sama sekali. Iya, Tapi iya. boleh nggak Mas Wildan kalau diberikan satu kesempatan gitu ya. Wildan Alamsyah, apa yang ingin kamu sampaikan kepada perempuan itu? Jaga diri. Udah itu aja. Gue nggak mau banyak ngomong ke dia, karena gue tahu sifat dia seperti apa. Yang penting jaga diri, jaga iman, jaga kesehatan, dan jaga perasaan. Jatuh hati kepada orang baru boleh-boleh aja.
gue tidak melarang, tapi seenggaknya jangan pernah kesalah orang seperti gue. Gue ngerasa pas gue sama dia, gue banyak salahnya. Kayak gue jadi tidak terima masa lalu gue seperti apa, gue jadi tidak terima diri gue seperti apa. Jadi gue ngerasa salah terus. Ini gue yang ngerasa salah, bukan dia. Gue ngerasa salah karena dia sangat jauh lebih sempurna daripada seorang Wildan Alamsyah gitu. Karena Wildan Alamsyah ini orang yang sangat apa ya, sederhana banget sih. Gue orangnya kayak oke lah, gue nggak banyak harta, gue nggak banyak karya juga, mungkin bisa dibilang gue nggak banyak karya, gue nggak banyak kemauan, gue nggak punya cita-cita, dan gue cuma lulusan SMA. Jadi mungkin gue dipisahkan oleh pendidikan, gue dipisahkan oleh apa ya, oleh masa lalu sih. Gitu. Setiap saya dekat dengan perempuan, orang tuanya pasti memandang pendidikan saya. Oh gitu. Dari dulu Dari dulu ya. Bahkan emang saya orangnya malas sekolah. Bahkan SMP aja saya 4 tahun 5 sekolahan. Oke. Jadi menurut gue pendidikan emang penting, ilmu emang penting, tapi alangkah baiknya menghargai orang itu sangat jauh lebih penting Dari ilmu yang sekedar pendidikan. betul. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kalian mempunyai gelar S1, S2, S3 dan master apapun itu, kalau kalian tidak bermanfaat bagi orang lain, sekolah kalian bobrok. Baik, nggak apa-apa, it's okay. Mas Wildan bukan kasar, Mas Wildan menjelaskan secara logika. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir, Kamiki, kenapa teman Kamiki kasar sekali? Enggak, Mas Wildan nggak kasar. Mas Wildan membicarakan dengan logika. Maka kalimat-kalimatnya pun memang on point gitu loh. Iya. Langsung point. Gue ngerasa diri gue sama aja sih seperti orang-orang yang kuliah. Di kuliah ada KKN kan, kuliah kerja nyata, yang dimana dia ngajar, misalkan yang fakultasnya fakultas ilmu pendidikan, dia ngajar di daerah mana, di pelosok-pelosok. Gue pun mengunjungi pelosok-pelosok untuk berbagi ilmu yang gue punya, berbagi materi yang gue punya. Gue pun seperti itu. Karena menurut gue ilmu emang tidak hanya dapat di lingkungan sekitar kita aja, di lingkungan orang lain juga kita pasti bisa dapat gitu. Karena gue sangat yakin, dulu gue pas masuk pesantren pertama kali itu, hadis yang pertama gue temuin adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu adalah hal wajib atau kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat, setiap orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu sampai kalian tua nanti. Amin. Jangan pernah berhenti cari ilmu walaupun tidak sekolah. Ini buat teman-teman mungkin ada yang berhenti sekolahnya yang nonton ini. Kalian bisa belajar dari mana aja. Bahkan nantinya ketika gue udah punya store atau cafe, gue pengen ngumpulin orang-orang yang berhenti sekolahnya. Kita belajar bareng-bareng. Gue mempunyai banyak orang pinter di sekitar gue, seperti kakak Miki, seperti Pecok. Mungkin dia bisa berbagi ilmunya. Gue bakal ada program kayak gitu sih. Gue kadang lihat kayak jam 10 malam, jam 11 malam tuh masih banyak di, lu tahu daerah golf Pangkalan Jati? Iya, situ. Itu masih jualan cobek. Oh iya. Ngeliat gak sih yang kakak sama ade itu? Iya. Nah itu pernah saya ajak ngobrol Mas Wil. Iya, gue juga pernah ngajak ngobrol. Oh iya. Katanya emang udah berhenti sekolah. Kan saya lewat situ. Terus mereka duduk. Dia begini, Om mau beli ya? Om mau tanya dulu, ini kalian berapa harganya? Gini, setelah jelas-jelasin itu, merembet ternyata memang, ya ternyata mereka punya beberapa teman yang memang, yang kasusnya sama gitu loh. Stop sekolah, dan akhirnya jualan barang yang sama. Iya, untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Iya, kayak miris juga gitu loh. Tapi salut sih, dari belajar mungkin dia bisa dapat hal yang banyak gitu kan. Dari jualan dia juga ketemu banyak orang, mungkin diajak ngobrol juga, apalagi anak seusia dia ya kan. Iya sih. Gitu. Jadi buat teman-teman semua, intinya jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Yes. Dan buat teman-teman yang mungkin masih membandingkan sebuah perasaan dengan pendidikan, be careful lah.
be careful sama hal semacam itu. Hmm. Karena kalau menurut saya, Allah tidak menuntut kamu untuk menjadi orang yang pinter. Kamu harus pinter. Enggak. Kalau buat aku, yang aku pelajari gitu ya, Allah itu menuntut kita untuk berilmu. Bukan untuk mendapatkan nominasi pintar. Betul. Lagian juga orang pinter di Indonesia malah banyak jadi dukun kan? Iya sih. Kalau kata-kata dariku adalah orang sukses itu bukan yang berpendidikan tinggi, tapi orang yang bisa sukses adalah orang yang mempunyai mimpi-mimpi yang sangat tinggi. Ingat itu. Orang sukses tidak wajib mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi orang sukses wajib mempunyai kemauan atau mimpi yang sangat tinggi. Itu tadi tentang seorang perempuan yang menurut Mas Wildan cukup membekas tadi ya, tentang pendidikan, entah itu penolakan atau perasaan yang dipaksa lumpuh atau mirisnya seperti itu. Banyak itu. Kita kadang udah suka sama cewek tapi orang tuanya nggak suka sama kita. Iya. Kita udah suka sama Kasus-kasus cewek, yang banyak kayak gitu ya. lingkungannya nggak suka sama kita. Iya. Dan kalau katanya ayah saya gitu ya, kamu lebih baik jujur aja makan rumput daripada makan daging tapi mentah. Dalam artian nggak apa-apa kalau misalkan ya kamu begitu adanya gitu loh. Kejujuran lebih baik daripada keberhasilan. Ingat itu. Benar. Lebih baik gue miskin tapi gue jujur daripada gue bohongin masyarakat banyak tapi gue bohong. Ya. Oke, mungkin kita dibohong di dunia itu sangat nikmat. Berdrama atau bersandiwara di dunia itu memang sangat nikmat. Tapi ingat cuy, nggak selamanya dunia itu nikmat. Tapi kita harus yang namanya ingat akhirat. Ya. Gitu. Dan kalau kamu jujur, insya Allah pasti ada jalannya. Kejujuran selalu punya jalannya sendiri. Betul. Dan kebenaran hingga ke keabsolutan dari Tuhan itu pasti ada kalau kamu mau berani jujur. Betul. Jadi buat teman-teman mungkin ini pelajaran baru juga nih Will. Teman-teman yang mungkin ngerasa Kamiki, aku pernah membuat satu kesalahan di masa lalu dan aku ngerasa aku belum menjujurkan itu semua. Kalau kamu ngerasa kamu belum menjujurkan apa yang menjadi beban kamu hari ini, mungkin kamu bisa ngobrol dulu sama diri kamu. Kalau kamu malu ngomong sama yang di atas, coba kamu tanya sama diri kamu dulu. Bebannya seperti apa? Cara penanggulangannya seperti apa? Karena gini Mas Wildan, kalau menurut saya gitu ya. Ini ngomongin soal beban tak kasat mata. Waduh. Soalnya beban tak kasat mata itu bener-bener ada Mas Wildan. Tidak terlihat oleh mata, tapi jasad kita nih merasa memang ini ada yang belum selesai. Ada persoalan yang belum aku selesaikan. Maka harus kalian tuntaskan terlebih dahulu untuk itu. Kalau menurut aku sih seperti itu ya. Yeah. Dan saya harap juga mungkin Mas Wildan, tapi ada nggak sih Mas Wildan ngerasa kayak Mik, kayaknya gue ada beban tak kasat mata tapi wow, beban saya sangat banyak sekali. Tapi saya tidak bisa ungkapkan. Bahkan ke teman saya sendiri saya tidak bisa ungkapkan. Karena menurut saya masih mampu. Bahkan ketika gue kemarin-kemarin kan rame nih ya, gue galau, Bang Wildan lagi galau nih gini-gini. Gue akuin gue galau, gue patah hati, gue sangat jatuh. Bahkan gue sampai merubah penampilan gue menjadi orang yang sangat jelek mungkin di mata netizen gue. Karena gini, ketika gue penampilan gue sama seperti waktu itu, berarti gue belum bisa move on dari dia. Gue pengen dia move on dari gue, dan gue pengen kayak dia ngeliat gue udah jijik lah ibaratnya. Gue ngerasa kayak ya udah emang kita nggak bisa bersama, tapi ada hal dimana dia harus membenci gue. Bukan berarti gue nyuruh dia membenci ya. Ayolah perlahan kita bisa. Tapi kalau buat saya sih Mas Will, saya rasa mau perubahannya seperti apapun gitu ya. Soalnya yang dari saya dengar tadi Mas Wildan nih sedih gitu kan. Ngerasa kayak mungkin orang-orang di luar sana ngeliat Mas Wildan something atau gimana. Ini jujur aja, bukan karena aku sebagai temennya Mas Wildan juga, tapi karena aku melihat kayak mungkin ini memang bagian era Wildan yang baru gitu. Iya, mungkin emang
gue tidak se-happy dulu yang pertama kali kita ketemu, dimana gue selalu tertawa dengan teman-teman gue, gue selalu asik ngobrol. Sekarang gue menjadi orang yang sangat mungkin bisa dibilang introvert, mungkin bisa dibilang gue membatasi pergaulan, membatasi tamu-tamu rumah gue. Balik lagi, patah hati merubah gue untuk seperti ini. Depresi, mukul-mukul diri gue sendiri. Serius loh. Mungkin pas di Bandung kemarin ya, gue itu benar-benar titik kerendah gue udah benar-benar gak tahan sama netizen yang ngecap gue ini itu, Bang Wildan jahat, ninggalin Bang Wildan, padahal kenyataannya gak seperti itu. Gue sampai gue mukul diri gue sendiri, gue kayak pengen andai bunuh diri gak dosa, gue udah bunuh diri gue sampai di titik seperti itu. Tapi kembali lagi, gue masih punya keluarga, gue masih punya teman-teman gue yang harus gue bahagiain setiap harinya. Gue masih punya teman-teman jauh yang setiap hari komunikasi lewat online. Gue masih punya Tuhan, gue masih punya lingkungan, gue masih punya negara dimana gue harus bermanfaat bagi negara gue sendiri. Gue mikir ke situ, akhirnya ada salah satu orang yang mungkin bisa nenangin gue. Jadi dia emang udah dikasih tahu kayak sama kakak gue emang care banget sama gue, kalian namanya, tolong ingetin Wildan kalau Wildan ini punya ya something lah, kalau dia kumat tolong dia ini. Karena emang gue dari dulu sering banget depresi karena tekanan. Gue nggak bisa hidup di bawah tekanan tuh, gue nggak bisa. Makanya gue nggak bisa kerja di kantoran, gue nggak bisa kuliah karena itu Pressure itu lo mencoba. Tapi dari semua yang tadi Mas Wildan masih ingat Tuhan, apalah segala macam, ada satu yang belum Mas Wildan ingat sih Mas. Siapa tuh? Bahwa Mas Wildan masih memiliki Mas Wildan. Karena banyak juga Mas Wildan teman-teman yang nge-DM, kami Ki ngobrol coba sama Mas Wildan. Tapi emang kalau yang karena saya juga ngikutin Mas Wildan, saya sih ngelihatnya kayak loh, kok Mas Wildan masih baik-baik saja. Mas Wildan masih baik-baik aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah kadang suka DM aku bilang ngingetin Mas Wildan segala macam. Mas Wildan baik-baik aja. Mas Wildan masih Mas Wildan gitu. Hanya saja mungkin setiap orang kan punya cobaannya masing-masing lah. Hantaman-hantaman dari yang di atas kan memang berbeda-beda. Dan mungkin kalau misalkan aku yang di posisinya Mas Wildan, tidak menutup kemungkinan juga mungkin aku bisa melakukan hal yang sama. Akan tetapi di sini yang aku butuh sama teman-teman semua cuma Mas Wildannya kamu ini baik-baik aja kok. Iya, santai aja. Santai aja dan nggak kenapa-napa. Mungkin Mas Wildan hanya butuh waktu buat ngobrol lagi sama keadaannya Mas Wildan. Dan tetap teman-teman harus support juga. Yang penting setiap gue berkarya disupport aja. Lu gak usah mentingin kepribadian gue kayak gimana, personal gue kayak gimana. Yang penting selagi gue masih bisa berkarya, kalian masih bisa nikmatin karya gue. Bahkan gue sampai ketika depresi tuh pernah ada teman gue nenangin gue. Dia sampai nangis ngeliat gue depresi. Dia nangis terus dia ngomong, orang lain boleh nyakitin lu, tapi diri lu sendiri kalau bisa jangan sampai nyakitin. Itulah yang saya bilang tadi Mas Wildan. Iya, bahkan gue sampai lupa sama diri gue sendiri itu. Iya. Gue ngerasa Wildan ini siapa sih? Wildan ini apa sih? Kok punya masa begini banyaknya sampai ribet gitu loh. Oke, gue mempunyai banyak followers dan gue tahu followers gue dari siapa aja. Tapi gue kembali lagi. Ketika gue dapet itu berarti gue dapet tekanan dan gue dapet tanggung jawab yang sangat besar gitu. Jadi menurut gue fine aja punya followers banyak, bahkan gue mencintai mereka semua. Dan pernah gue bilang kalau netizen tuh bajingan. Nah ini sedikit klarifikasi mungkin ya. Netizen yang gue maksud bajingan itu netizen yang suka ngatur-ngatur hidup gue. Bang Wildan ini dong, collab sama ini dong. Maksudnya di situ mungkin oke, gue collab sama ini itu, cuma lu nggak bisa kayak Bang Wildan main lagi dong sama dia gini. Bang Wildan jahat banget sih ninggalin, itu yang menurut gue yang bajingan. Sabar. Sabar. Ini nggak ngegas bajingan tuh halus ya, Mas. Iya. Halus. Nggak apa-apa. Ini gue bukan curhat ya. Namanya orang kalau misalkan berkarya kan pasti ada aja lah teman-teman yang dan gue sadar request gitu loh. Karena Mas, sekarang gue mau ada film kan, jadi mungkin ini cobaannya. Ketika ada satu mimpi yang terwujud, pasti bakal dapat banyak musibah juga yang bakal terwujud. Amin. Gue meyakini itu, jadi gue kayak
Nah, gua ini orang yang sangat susah mengontrol emosi. Gitu. Karena tekanan gue ini udah sangat banyak tapi gue tidak bisa bagikan. Tapi kalau dari saya buat Mas Wildan, ya apa ya? Karena saya penonton story Mas Wildan dan beberapa apa yang Mas Wildan tampilkan di Instagram, Mas Wildan sudah cukup baik untuk menjadi hari ini sih Mas. Jangan sampai hal kecil itu menutup mata Mas Wildan untuk melihat warna-warna yang memang mungkin secara tidak sengaja Mas Wildan ciptakan, di mana teman-teman yang kalau misalkan Mas Wildan upload foto, Mas Wildan upload videonya nge-live lalu mereka screen recording. Jujur Mas, aku tak liatin itu. Tak aku liatin satu-satu, terus Masya Allah, kok hebat ya, teman-teman bisa seikhlas itu melakukan screen recording lalu memberikan kesimpulan atas apa yang Mas Wildan bicarakan. Jadi menurut gue posisi gue sekarang adalah posisi yang sangat susah bergerak ya. Gue gerak ke kiri salah, gerak ke kanan salah, gue maju salah, gue mundur salah. Oh gitu. Jadi gue kayak membatasi bermain sosial media dulu. Oh baik. Gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman semua rindu sama gue di sosial media, nggak apa-apa banget. Dan gue juga minta maaf banget mungkin udah bikin kalian semua kesel, mungkin gue bikin lain pihak kesel, tapi gue sesungguhnya tidak ada niatan untuk itu. Gue mencoba untuk mengontrol diri gue yang sekarang, karena kalau kita tahu depresi itu kayak gimana, mungkin teman-teman semua ada yang pernah ngalamin depresi itu seperti apa, teman-teman bakal ngerasain itu. Mungkin kakak Miki juga punya teman yang lebih gila dari gue. Oh iya, banyak. Bahkan ke psikolog aja hampir dibilang, oh ini orang gila gitu. Gue dibilang kayak, mas ini hampir gila, hati-hati loh. Oh, mungkin saya udah gila dari lama mbak, cuman Mbak saya punya keyakinan. Mbak aja baru ngomong barusan. Saya jadi makin yakin kalau saya gila. Saya punya keyakinan yang membuat saya tidak gila. Itu sih intinya. Mungkin kalau gue tuh udah punya agama, gue udah menjadi gila kali. Iya. Jadi wajar-wajar aja kalau gue kelihatan gila. Emang gue orang gila sebenarnya. Iya. Orang gila membuat karya, gila membuat hal-hal yang memang bisa dibagikan oleh orang banyak. Kalau itu saya nggak masalah Mas Wildan. Iya, nggak masalah sih. By the way, kan Mas Wildan kemarin abis buka PO itu tuh, buku Seniman. Yoi. Aku nggak promosi ya, aku cuma mau ngasih tahu aja ke kalian, banyak yang menunggu ini Mas. Iya, gue sadar itu, makanya gue keluar kota untuk mencari inspirasi. Gue keluar kota untuk mencari hal-hal baru yang bisa dipetik, yang bisa didapat, yang bisa gue jadikan puisi. Jadi kayak gitu. Gue maklum lah, gue jarang bersosial media karena kemarin juga banyak kerjaan yang harus gue urus. Iya, nggak apa-apa gitu. Dan buat teman-teman juga yang nonton video ini, kepada hati yang tersayat, rasa yang dipaksa lumpuh, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi kalian juga boleh cerita di kolom komentar sambil dengerin kita. Mungkin kadang kan ketika seseorang berbicara gitu ya, kalian juga mungkin ngerasa, oh jangan-jangan aku juga akan merasakan momen seperti itu gitu ya. Kira-kira apa ya solusinya buat semisal kalau misalkan teman-teman ada di posisi kayak Mas Wildan, ada di posisi kayak aku, atau mungkin kalian punya permasalahan sendiri, kalian boleh tulis solusi untuk kalian sendiri di kolom komentar. Karena buat saya itu adalah apa ya, evaluasi buat kita semua. Karena benar katanya Mas Wildan yang tadi bilang, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan aku juga berharap obrolan ini bukan sekedar collab. Karena saya datang sini pun Mas Wildan itu karena saya penasaran memang serumit apa Mas Wildan waktu itu tuh. Gitu ya, kan. Makanya ibarat kata udah jatuh nih dari pohon duren, gara-gara nggak bisa naikin pohon duren, jatuh dari pohon duren, terus durennya jatuh, terus kena gua. Oh baik. Tajam ya Mas ya. Iya. Itu yang membuat gua tidak sadar diri. Baik. Ya, atas nama cinta memang luar biasa. Cinta memang luar biasa. Iya. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tai kucing rasa coklat. Tapi love is good loh Mas. Love is good. Love is good. Life is good. Life is good.
Tapi di balik kata-kata love is good ada yang namanya musibah yang nantinya terwujud. Mantap. Dan jika memang kamu dihadapkan oleh persoalan romansa percintaan kayak gitu ya, selesaikan dan tuntaskan. Udah, cuma itu doang. Sakitnya itu, sakit perasaan kamu semisal ada orang yang menyakiti kamu, entah dari seperti cerita Mas Wildan atau kamu pribadi yang nonton video ini, sakitnya jangan dirawat, tapi dilawan. Ya Mas Wildan? Betul. Dan jangan pernah ngerepotin orang lain, jangan pernah nyakitin orang lain. Kalau sakit hati, kalau bisa ya udah tanam di diri sendiri. Kalau nggak bisa diri sendiri, baru deh minta bantuan sama orang lain. Nah gue ini termasuk yang pengen nyoba diri sendiri tapi akhirnya gue nggak kuat. Kayak gue depresi gitu. Gue ngajak temen-temen